Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, yaitu di channel Agis Kusmawan dalam matematika peminatan kelas 10. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu tentang fungsi eksponen di pertemuan kelima ini. Tentunya ini merupakan pertemuan yang sudah cukup banyak, artinya Bapak menjelaskan materi kepada kalian dan Bapak harap kalian dapat mencerna apa yang saya sampaikan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebelum memulainya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa ini Allah mudahkan kita dalam mempelajari matematika, terutama di pertemuan kali ini. Langsung saja ke pertemuan hari ini, yaitu materi tentang pertidaksamaan eksponen. Dilihat dari judulnya, di sini kita ada dua kata, yaitu pertidaksamaan dan eksponen. Sebelumnya kita berbicara tentang persamaan di pertemuan yang lalu. Cirinya apa kalau di persamaan? Kalimat penghubung dalam matematikanya itu berupa tanda sama dengan. Persamaan kan, artinya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan nilainya. Beda halnya dengan pertidaksamaan. Tanda penghubung dalam kalimat matematikanya itu bukan lagi sama dengan, tapi ketaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, yang menghubungkan ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian ada kata yang kedua, yaitu eksponen. Tentu kita tidak asing lagi dengan eksponen, karena pembahasan sebelumnya pun berkaitan dengan eksponen, yaitu perpangkatan. Jadi nanti kalimat matematika yang berupa perpangkatan yang mengandung fungsi itu dihubungkan dengan tanda ketaksamaannya. Bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, atau lebih dari sama dengan. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian dalam pertidaksamaan eksponen itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan kasus-kasus atau masalah-masalah dalam matematika. Nah, untuk di sini ada dua bentuk, yaitu nilai basis atau A-nya itu lebih dari 1, dan yang kedua untuk nilai basis eksponennya itu di antara 0 dan 1. Untuk bentuk yang pertama, basisnya lebih dari 1, poin A, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka untuk menemukan himpunan penyelesaiannya kita dapat menggunakan formula ini, fx lebih dari gx. Yang B, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka di sini untuk formulanya menggunakan fx kurang dari sama dengan gx. Jadi tandanya sama untuk basisnya itu lebih dari 1. Kita lihat coba untuk nilai basisnya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Untuk poin A, jika bentuknya A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka untuk menemukan solusi atau himpunan penyelesaiannya menggunakan fx kurang dari gx. Kita lihat di sini tanda ketidaksamaannya itu berbalik atau berlawanan. Begitupun halnya untuk sifat yang B-nya kurang dari, maka penyelesaiannya kita pakai lebih dari. Nah, apa maksudnya dari sifat-sifat ini? Kita akan perjelas melalui contoh-contoh soal berikut ini. Kita lihat di sini Bapak punya soal contoh yang pertama. Di sini nilai basisnya untuk A lebih dari 1, kemudian yang contoh kedua, oke, tulis dulu ini contoh 1. A-nya itu lebih dari 0 tapi dia kurang dari 1. Kita lihat di sini 2/3 itu kan nilainya 0, sekian kan. 0, berarti di lebih dari 0 tapi kurang dari 1.
Kalau yang contoh 1 ini kita lihat basisnya 3 kan, maka A-nya itu lebih dari 1. 3 kan lebih dari 1, betul? Oke, bagaimana cara menyelesaikan untuk contoh yang pertama? Kita lihat di sini 3 pangkat X kuadrat min 4, ini tidak ada masalah ya. Sudah sederhana bentuknya. Yang menjadi masalah adalah yang ruas kanan di sini 27x, sementara basis di ruas kiri itu 3. Kita lihat di sini sifatnya basisnya itu harus sama, A, berarti ruas kiri A, ruas kanan A. Maka untuk contoh yang pertama ini 27 ini harus basisnya sama dengan di ruas kiri. Berarti 27 kita harus rubah dulu, sederhanakan. 27 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kali X. Kalau sudah bentuknya seperti ini, sudah menyerupai sifat yang keberapa? Kita lihat dulu. Kalau udah bentuk gini, ketasamaannya apa? Kurang dari, berarti kan kurang dari, maka kita pakai formula yang B. Kalau kurang dari berarti fx-nya kurang dari gx. Kita langsung pakai saja ke soal. Kita tahu bahwa ini fx dan ini gx-nya. Kita tulis berarti x kuadrat min 4. Tandanya apa tadi? Kurang dari kan? Kalau soalnya kurang dari, maka fx-nya juga kita pakai kurang dari 3 kali x, 3x. Sampai di sini gimana, In? Kita pindahkan saja semuanya ke sebelah kiri. Maksudnya gimana? X kuadrat min 3x, kedua ruas kurang 3 dikurangi 4, kurang dari 0. Sampai di sini kita ketemu dengan yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Untuk mengetahui X, maka kita cari akar-akarnya. Dengan apa? Metode pemfaktoran saja yang bisa difaktorkan kan? X berapa? Dikali negatif 4 dijumlah negatif 3. Berarti 4 kali 1 negatif positif. Maka X-nya itu 4 atau X-nya sama dengan negatif 1. Sampai di sini digimanain lagi, Pak? Oke, sampai di sini kita buat dulu garis bilangan. Karena kan pertidaksamaan, berarti solusinya nanti berupa selang bukan titik. Jadi sampai di sini belum selesai ya, belum selesai nih. Ini baru titik saja, belum sampai ke himpunan penyelesaian. Kita letakkan akar-akarnya di garis bilangan, berarti negatif 1, anggap saja di sini 0, di sini 4. Nah, sampai di sini kita ada 4 bagian, 3 bagian kan? Lebih dari 4 di antara negatif 1 dan 4, kemudian kurang dari negatif 1. Kita uji daerah, berapa nilai di daerah A, di daerah B, di daerah C kan? Bernilai positifkah, negatifkah, atau bagaimana? Karena itu menjadi penentu kita dalam menentukan himpunan penyelesaian. Kita coba di daerah B, kita substitusikan salah satu bilangan, boleh 1, boleh 0. Kita ambil saja 0, kita masukkan ke pertidaksamaan, jadi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Maka di daerah B hasilnya itu negatif ternyata bilangannya nanti. Kita coba di daerah A, gimana nih hasilnya? Kita ambil aja 5 kali 5 25, 3 kali 5 15 dikurangi 4. 25 kurangi 15 10, 10 kurangi 4 hasilnya 6. Ternyata positif nih. Tulis aja positif. Kita uji satu lagi yang C, daerah C, kita ambil negatif 2 deh. Negatif 2 dikuadratkan jadi 4, negatif 3 kali negatif 2 itu 6, jadi plus 6 dikurangi 4 hasilnya juga 6. Ternyata positif.
kita tulis positif. Sampai di sini gimana Pak cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, ketika sudah sampai di sini, kita lihat tanda pertidaksamaan di pertidaksamaan kuadratnya. Lebih dari atau kurang dari? Kalau nilai di sini tandanya kurang dari, maka daerah yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Nah, daerah sini berarti HP sama dengan X, di mana X-nya itu kurang dari negatif 1, tapi X-nya itu lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 4. Untuk X-nya anggota dari bilangan real. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nanti tandanya di sini lebih dari sama dengan, maka pilihnya yang positif, berarti yang ini atau dan yang ini atau yang ini. Oke, paham? Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti pakai bentuk yang kedua kan? Bentuk yang kedua, ya takut lupa, kita lihat dulu nih bentuk yang kedua, basisnya di antara 0 dan 1. Kemudian pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, berarti pakai yang B kan? Kalau pakai yang B gimana? Berarti nanti fx kita balik lebih dari gx untuk menemukan himpunan penyelesaiannya. Di sini fx-nya apa? X plus 1 lebih dari gx-nya 2x plus 3. Kita sederhanakan yang punya variabel bebas yaitu x, kita satu ruaskan jadi x min 2x lebih dari 3 min 1. X dikurangi 2x pasti negatif x lebih dari 2. Maka X dikalikan negatif 1, kemudian tandanya berubah jadi negatif 2. Kenapa berubah? Kalau misalkan dikali negatif, maka tanda pertidaksamaan harus berubah atau berlawanan. Oke, tentu itu kalian di pertidaksamaan, materi pertidaksamaan harusnya sudah menguasai atau sudah mampu atau menguasai kemampuan ini nih. Kenapa dia berbalik tanda? Kalau yang ini gimana nanti himpunan penyelesaiannya? Ya sudah, kalau yang ini HP sama dengan X, di mana X-nya itu ternyata kurang dari negatif 2 untuk X anggota bilangan real. Ini hanya sampai di sini saja sudah selesai. Berbeda halnya dengan yang tadi, itu menyelesaikannya dari pertidaksamaan kuadrat dulu, tapi kalau yang ini sudah sederhana jadi cukup singkat. Oke, bisa ya yang ini? Oke, semoga bisa. Mungkin pertemuan sekarang Bapak cukupkan, dan biasa ada oleh-oleh buat kalian. Ada 2 latihan soal, silahkan kerjakan di rumah. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Apabila nanti misalkan kalian masih mengalami kesulitan atau Pak ada yang bingung bagian ini nih, gimana caranya? Kalian bisa silahkan pause atau putar kembali video ini di bagian yang kalian merasa masih bingung. Coba diresapi, dipelajari perlahan. Kenapa bisa gitu? Kemudian coba cari literatur yang lain, atau masih mentok, kalian boleh tanyakan ke Bapak. Nanti akan Bapak jelaskan kembali. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.